accommodation khusus buat under 18. Oh, jadi emang udah Disediain. disediain ya di situ ya. Iya, betul. Untuk kalau untuk price itu gimana Kak? Maksudnya di biaya hidup di akomodasinya. Oke. Kalau di daerah London area itu normally 200 sampai 300-an pound sterling per week. Oh. Yes, jadi almost double lah untuk tempat tinggalnya. Oke. Jadi teman-teman banyak banget opsi untuk dormitory, bisa on campus atau off campus. Tapi kalau teman-teman mungkin yang nggak mau naik-naik transport ya, mungkin udah tinggal di sekitaran kampus aja, jadi tinggal jalan kaki langsung ke Iya. kampus ya, on campus ya. Biasanya kan kalau untuk off campus itu Kak, setauku ya, itu agak jauh nggak sih? Atau ada juga yang di deket dari Kalau kampus? yang off campus tuh bener-bener tergantung students pilih yang berapa distance-nya berapa kilo nih gitu. Jadi ada yang deket, ada yang jauh, bener-bener tergantung students yang pilih gitu. Hmm. Tapi kalau yang on campus semuanya tuh masih walking distance, jadi within the campus area gitu. Mungkin ada tips-tips untuk kita agak berhemat. Berhemat. Yes, living in masak mungkin. Ya itu pinter-pinteran student sih. Jadi basically aku juga kan pernah jadi international students. Eh, Pinter-pinteran aja sih. Jadi kita beli groceries and then you cook di rumah, di tempat kamu masak sendiri. Normally anak Indonesia tuh di tahun kedua lebih lincah, lebih lihai, lebih pintar lah. Jadi lebih bisa pilih tempat tinggal yang kita bisa sewa satu unit apartment for example yang punya berapa kamar kayak gitu, and then we share it with our friends. Oke. Tuh, jadi ada 3 kamar kita share sama teman-teman Indo kita, obviously pasti lebih murah kalau daripada kita on campus. Tuh, teman-teman. Itu mungkin salah satu opsi teman-teman yang cari affordable tempat tinggal dan lain-lain itu Betul. ada opsi untuk sharing ya. Betul, Pilih roommate yang benar-benar sefrekuensi, teman-teman. betul, penting sekali. Iya, supaya bisa masak bareng, bisa beli grocery bareng ya. Oke, soalnya kan teman-teman Indo kan sering tanya ya, gimana sih untuk biaya hidupnya di sana biar nggak mahal-mahal banget. Nah, itu mungkin salah satu opsi gitu. Oh, mungkin ada tips yang lain itu untuk Tips yang lain bawa Indomie 1 karung. bawa Indomie. Alamak, auto ditahan ya di imigrasi. Mau jualan apa gimana nih? Oke, tapi yang paling penting itu bener sih Indomie ya. Mungkin Jangan ditiru tapi takut jangan. nanti siapa tahu jadi sakit perut. Tapi gimana kalau untuk student-student yang kayak kangen nih makanan Indonesia gitu? Oh, banyak banget. Jadi even on campus pun mereka punya kantin kan. Di kantinnya itu ada makanan berdasarkan nationality masing-masing. Oh wow. Ya, ada yang masakan India, masakan peranakan, Malay. Itu everything ada. Jadi don't have to worry gitu. Jadi di lingkungan kampus juga ada ya. Jadi Ada. kalau misalkan kita mau beli-beli kayak Indomie itu Ada, ada tapi juga ya. obviously kan pasti lebih mahal daripada kalau kamu bawa dari Indo gitu. Tapi setidaknya mengobati rasa Iya. kangen sedikit. Kita pay price-nya Betul, lebih. betul. Ya oke. Mungkin kalau misalkan di study group ini kan banyak program ya Kak. Banyak juga teman-teman tahu mungkin partner-partner uninya sesuai dengan state-nya atau daerahnya masing-masing di UK. UK kan ada kayak 3 bagian gitu ya. Ada Wales, ada Ada Scottish area. Scottish area. Ya, Kemudian yang London itu apa bilangnya Kak? yang di tengah gitu ya. Ya basically kita cuman bedain yang Scottish area kita ada 2 sih center. Yang Durham? bukan. Oh, Aberdeen Aberdeen. University sama Strathclyde University. Aberdeen University itu well known untuk petroleum, Oh. ya sama medicine. Oh, Iya. kedokteran tuh teman-teman sama petroleum ya. Betul. Oke, Aberdeen, tapi ya di Scottish area. Kalau kita tanya yang favorit nih dari student-student Southeast Asia, itu kalau misalkan masuk lewat study group itu subjek apa sih yang paling banyak diambil untuk student-student yang dibantu dari study group? Beragam banget sih. Jadi obviously business studies masih menjadi majority dari pilihan students yang Student ya, dari oke. Indonesia. Tapi sekarang lagi high demand juga untuk computer science. Oh, AI IT, gitu-gitu ya. iya. Computer science, wow.
Oke, paling bisnis sama computer science. Ada nggak yang ngambil jurusan-jurusan yang agak-agak nggak terlalu terdengar gitu? Mungkin seperti psychology. Psikologi ada, lumayan sekarang lumayan ada demand-nya juga untuk Oh, psikologi. banyak ya sekarang ya? Lumayan. Mungkin banyak yang merasakan penting juga ya untuk belajar psikologi. Psychology, Iya, mengenai mental illness dan lainnya. betul. Oke, ada juga mungkin yang cari-cari seperti kayak aerospace engineering. Correct. Jadi aerospace engineering itu belakangan ini lagi meningkat juga pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Kita ada di Sheffield. Jadi Sheffield International College itu one of the best subjeknya adalah engineering Engineering subjects, subject ya. especially for aerospace Wah, engineering. di Gitu. Sheffield ya kalau Ya, engineering ya teman-teman tuh. Oke, mungkin subjek-subjek apa lagi ya nih Kak yang kalau student-student Indo pengen gitu. Mungkin aktuaria gitu atau lumayan itu juga lumayan lumayan ya. lumayan banyak yang nanyain juga. Tapi actuarial science mungkin lebih ke postgraduate ya. Hmm, Ya, kalau yang oke. masih bachelor degree kan sometimes anak-anak Indo masih belum terlalu tahu pelajaran-pelajaran yang Lebih spesifik gitu ya. iya, Oke. iya, Lebih general ya paling biasanya. iya, iya. Computer Oke. science, Oke. IT. I see. Kalau mungkin kira-kira nih Kak dari study group sendiri ada tips mungkin untuk teman-teman bisa ada kan biasa student yang aku mau masuk ke uni ini tapi aku masih bingung sama jurusan antara jurusan A, B dan C. Mungkin any tips from study group gitu untuk studentnya bisa lebih menemukan pilihan yang pas nih. Yang bisa saya advice ke students adalah mungkin dari kelas 10 sudah mulai boleh tanya-tanya ke senior-senior ataupun dengan education counselor yang mungkin kayak di The I can, ICANN oke. ya. Dan mereka maksudnya explore subjek-subjek apa yang kira-kira mereka minatin. Dan saya selalu encourage students itu buat klik on the websites, lihat modul-modulnya mereka belajar apa. Karena sometimes the title of the degree-nya tuh mungkin sedikit berbeda dengan yang mereka mau. Tapi Yes. ternyata modulnya itu adalah modul yang mereka mau pelajarin kayak gitu. Jadi it's Oke. very important to check on the website again the modul apa aja yang akan mereka pelajarin gitu. Oke, teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi bisa juga tanya-tanya nih ke Icon Education counselornya atau bisa langsung ke web study group bisa explore lagi lebih banyak. Betul. Oke, dan mungkin yang terakhir kita mau ngomongin lebih ke apa ya? Mungkin ada yang miss nggak sih? Kita udah ngomongin entry requirement, kita udah ngomongin juga program-programnya. Mungkin lebih ke kayak part time gitu Kak. Kalau Oke. student kan sering tanya, saya bisa kuliah sambil kerja nggak sih? Jadi untuk students yang ke UK, mereka punya rights untuk part-time kalau yang foundation dan international year one itu up to 10 hours per week. Nah, 10 hours per week. correct. Oke. Untuk students yang bachelor degree atau yang postgraduate degree, mereka bisa part-time up to 20 hours per week during the study period dan selama holiday semuanya bisa kerja up to 40 hours per week. Gitu. Oke. Oke, berarti nanti kalau untuk yang part time sebenarnya bisa ya kalau international student ya. Cuma itu ada batasan nggak sih sebenarnya? Ada quote, I mean the time-nya itu aja sih. Jadi waktunya yang dibatasin oleh government. Karena kan mereka nggak mau student sini ke sana tapi kerja doang, nilai mereka akhirnya berantakan. Oke, oke. That's why mereka buat guidelines lah istilahnya tuh ya. Jadi ada batasan mereka boleh kerjanya cuman sampai 20 jam per week. Tapi selama holiday bisa up to 40 hours per week gitu. Oke. Nah, jadi itu teman-teman mungkin kan kita datang sebagai international student ya di Betul. sana ya. Jadi ada kewajiban yang kita harus prioritaskan yaitu Betul, belajar. betul. Bisa part time tapi seperti yang Kak Nofri info itu ada batasan. Jadi kalau bisa menyesuaikan dengan jadwal kuliah dulu kali ya, Kak. Betul, karena tetap prioritinya itu menjadi student, bukan menjadi pekerja. betul. Karena kalau kamu fail the subjects, yang money yang you keluarin untuk bayar fail subjects-nya lebih gede dong daripada yang you earn. Betul. Gitu. Kalau study group ini pas kita apply ada require interview nggak gitu-gitu Kak sama Okay, it's a very tricky question. Interview itu needed for pelajaran yang susah seperti kedokteran. oke. Ya, kalau kedokteran kita butuh interview, but other than kedokteran itu nggak butuh. Oke. I think another important
info yang bisa saya share adalah tentang post study work visa. Jadi students yang di UK itu setelah mereka lulus bachelor degree atau postgraduate degree, mereka bisa apply post study work visa up to 2 tahun. Gitu. Jadi mereka masih bisa stay di sana ketika masih cari-cari kerjaan. Oke, Gitu. jadi ada post study work visa. Ya. Itu semacam kayak visa tambahan gitu, Kak? Yes, and itu memang bisa di-apply untuk students yang sudah lulus dari S1 dan S2 di sana. Itu up to 2 tahun. Up to 2 tahun, I see. Jadi ada post study work visa yang teman-teman bisa apply, bisa stay juga sambil nyari-nyari kerja ya. Di sana teman-teman stay cari-cari pengalaman dan mungkin itu paling dari kami dari Icon. Sudah banyak yang kita bahas hari ini. Betul. Dan any idea, any tips mungkin buat student-student Indo yang saat ini lagi mau prepare untuk study di UK, mungkin secara persiapan atau dari study group sendiri ada tips-tips mungkin, Kak? Mungkin perbanyak dengerin logat-logat UK aja ya. Slang. ya betul. Okay. Karena kan American English and British English kan agak berbeda. Are different, betul. yes. Accentnya juga berbeda. Yeah, Harry Potter. Correct. Something like that. Yes. Sama jangan lupa approach the right education consultant juga. Ini the right bukan nih. Jadi mungkin boleh di-explore pelajaran apa yang mau kalian minatin. Jadi dari kelas 10, kelas 11 sudah boleh tanya-tanya. Jadi by the time kalian sudah dapat nilai kelas 11, kelas 12, kalian sudah firm mau ambil apa ya. Jadi udah memutuskan. Betul. Udah pasti dan gak bingung-bingung. Betul. Oke, advice yang sangat baik dari Kak Nofri. Terima kasih. Thank you so much. Jadi untuk teman-teman gak usah khawatir untuk prepare atau teman-teman yang masih bingung dengan persiapan untuk studi ke UK atau studi ke luar negeri, teman-teman bisa menghubungi Icon Education karena kita akan bantu semuanya dari awal teman-teman apply, cariin akomodasinya juga, kita bantu untuk visa student maupun family, pokoknya kita akan monitoring dari awal teman-teman apply sampai ke keberangkatan. Dan hari ini terima kasih banyak untuk Kak Nofri dari Study Group. Mungkin teman-teman yang tertarik mengenai untuk belajar di UK, untuk cari-cari tahu program pathway ya kayak Foundation, International Year 1 dan lainnya, itu teman-teman bisa mengunjungi website Study Group dan teman-teman bisa apply ke Study Group via Icon Education. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.